Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul The Mountain Issue. Nah, The Mountain Issue ini adalah karya dari Brianna Wiest dan diterjemahkan oleh Rini Book. Jadi pernah nggak sih kayak kita ngerasa kalau misalnya kita tahu kalau misal kita bisa lebih baik dari diri kita sekarang, tetapi kita juga ngerasa kalau misalnya kita sendiri gitu yang menghambat diri kita untuk menjadi lebih maju atau berkembang. Kurang lebih pertanyaan itulah yang ingin dijawab oleh Brianna Wiest dalam buku The Mountain Issue. Jadi buku ini tuh ingin mengajarkan kita atau mengajak kita untuk mengenali diri kita lebih dalam dan tahu kalau misalnya sebenarnya gunung terbesar atau tantangan terbesar dalam hidup itu adalah diri kita sendiri. Gunung seringkali dijadikan metafora yang menggambarkan hambatan atau tantangan. Jadi kurang lebih The Mountain Issue maksudnya adalah bahwa tantangan atau hambatan terbesar untuk perkembangan diri kita itu terkadang datang dari dalam diri kita sendiri. Dan kita harus menaklukkan gunung itu atau hambatan tersebut agar kita benar-benar bisa maju untuk menjadi lebih baik. Jadi ide yang dikenalkan oleh buku ini cukup sederhana tetapi kuat, yaitu self-sabotage atau sabotase diri. Jadi apa sih sabotase diri itu? Sabotase diri adalah serangkaian perilaku atau kebiasaan negatif yang seringkali berdampak buruk pada orang yang melakukannya. Nah, self-sabotase ini tuh seringkali dianggap sebagai kelemahan, rasa malas, ataupun tidak adanya tekad. Tapi sebenarnya tidak begitu. Brianna Wiest tuh bilang kepada kita bahwa sebenarnya sabotase diri itu adalah bentuk mekanisme perlindungan terhadap diri kita. Entah karena dulu kita bisa pernah tersakiti karena rasa gagal, pernah ditolak, ataupun trauma masa lalu yang membuat kita tuh jadi takut untuk melangkah ke depan, ragu-ragu untuk mengambil peluang, ataupun berhenti padahal kita hampir mencapai tujuan kita gitu. Kurang lebih self-sabotase diri itu kayak kita tuh ada keinginan untuk berubah, tapi kita sendiri juga takut akan adanya perubahan tersebut karena kita nggak mau menghadapi perasaan emosional atau diri kita sendiri. Nah, di buku ini Brianna Wiest bilang ke kita kalau misalnya sabotase diri itu adalah tanda-tanda yang disinyalkan oleh tubuh kita bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah. Kenapa? Karena akar dari sabotase diri itu sendiri sebenarnya adalah emosi yang belum selesai. Kayak kita tuh tidak tahu cara menghadapi rasa sakit, kecewa, takut, marah, ataupun gagal yang pernah kita alami. Dan akhirnya kita memilih untuk memendam perasaan itu. Padahal selama kita memendam perasaan itu tidak akan hilang. Malah perasaan yang terpendam itu akan berubah menjadi pola sabotase diri yang bisa merugikan diri kita. Makanya Brianna Wiest itu mengajak kita untuk mengenal pola-pola dari sabotase diri serta cara mengatasi gimana sih agar pola sabotase diri itu bisa kita atasi. Dan beberapa pola sabotase diri itu sangat relate dalam kehidupan. Contohnya itu adalah takut gagal. Nah, takut gagal ini kayak kita itu takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena kita berpikir gimana kalau misalnya hasilnya buruk, gimana kalau misalnya kita tidak berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan Brianna Wiest bilang kalau misalnya cara mengatasi rasa takut gagal itu adalah dengan mengubah pola pikir kita sendiri. Kita tidak boleh berpikir kalau gagal itu adalah akhir dari segala sesuatu, melainkan menjadikan kegagalan untuk pembelajaran menjadi lebih baik ke depannya. Selain itu, Brianna Wiest juga bilang agar kita tidak menjadi orang yang takut gagal, kita itu harus melihat sesuatu berdasarkan prosesnya, bukan hasil. Karena apabila kita selalu melihat hasil, kita akan selalu takut untuk gagal. Padahal sebenarnya proses sebelum gagal itulah yang akan membantu kita menjadi lebih maju dan berkembang. Ada juga yang kedua itu menghindari konfrontasi. Apa sih menghindari konfrontasi itu? Menghindari konfrontasi itu adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak benar-benar pengen, tetapi tetap kita lakukan, entah untuk validasi atau nggak enakan sama orang dan berbagai macamnya.
Dan di sini Brianna Weiss bilang kalau misalnya self konfrontasi itu sebenarnya jahat ke diri kita karena kita terlalu mengedepankan orang lain dan bukannya diri kita. Makanya cara mengatasi dari self konfrontasi itu adalah berani berkata tidak atau menolak sesuatu apabila misalnya kita benar-benar tidak menyukai atau sesuatu itu benar-benar membuat kita tidak nyaman. Nah, kurang lebih itulah beberapa contoh dari pola sabotase diri. Dan di buku ini masih banyak lagi pola sabotase diri lainnya serta cara mengatasinya menurut Brianna Weiss. Jadi kurang lebih sabotase diri ini menyuruh kita untuk mengenal emosional kita lebih mendalam atau menumbuhkan self awareness. Kayak kita tuh harus mulai bertanya gitu, kenapa kita merasa seperti ini, atau kenapa kita takut melangkah, atau apakah kita benar-benar menginginkan ini, atau apa sih sebenarnya yang benar-benar kita inginkan. Nah, dengan kita yang mulai memahami atau mengerti dari perasaan emosional dan diri kita inilah, baru kita bisa mengendalikan dan mengambil alih untuk mengarahkan emosional ini menjadi ke arah yang lebih baik. Dan di buku ini Brianna Weiss mengenalkan microshifts. Apa itu microshifts? Jadi microshifts adalah perubahan kecil tetapi tetap konsisten. Jadi Brianna Weiss bilang bahwa sebenarnya perubahan itu nggak harus dalam momen besar atau secara drastis, melainkan dari proses-proses kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Kurang lebih itulah yang disampaikan oleh buku The Mountain Issue. Jadi The Mountain Issue ini adalah buku self-improvement yang bertujuan untuk memotivasi kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Namun menurut saya, karena buku ini merupakan buku terjemahan, terkadang ada beberapa kata yang cukup sulit untuk dimengerti. Namun secara keseluruhan buku ini sangat bagus menjadi motivasi untuk kita. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam